Jangan kampung. Pernah nggak sih kalian dengar istilah nembak SIM? Atau kalian juga pernah nih? Atau orang-orang di sekitar kalian juga pernah nih ngelakuinnya? Nembak SIM adalah praktik untuk mendapatkan surat izin mengemudi tanpa prosedur resmi yang seharusnya. Padahal tujuan dari pembuatan SIM bukan hanya untuk syarat administrasi aja teman-teman, melainkan untuk memastikan pengendara mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk berkendara. Selain itu, proses pencalonan dan jalur tidak resmi itu seringkali membuat masyarakat merasa proses pembuatan SIM itu sebagai hal yang rumit dan juga tidak transparan. Dalam sudut pandang kewarganegaraan, praktik nembak SIM itu mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan dapat memperkuat budaya korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Jika dibiarkan terus terjadi, praktik ini dapat menghambat terciptanya budaya tertib hukum dan juga pelayanan publik yang bersih. Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tentang fenomena ini, kami sudah melakukan beberapa wawancara dan juga survei kepada beberapa responden. So di sini gue bakal wawancara beberapa teman-teman ya, mahasiswa ataupun masyarakat yang ada di sekitar kampus Gede Tama, oke? Oke, kenalin, gue bersama siapa di sini? Sama Samuel. Amel. Widah. Saya Epardi. Nama saya Ryan Firdaus dari Program Studi Teknik Informatika Angkatan tahun 2025. Aku mau nanya, kamu punya SIM nggak? Punya. Belum. Punya. Ada. Udah. SIM apa aja tuh? SIM motor teh apa? C. Si motor. SIM motor. Oke. SIM C. Kalau boleh tahu, Samuel di sini buat SIM-nya itu pakai calo atau mandiri, tes mandiri? Calo dong. Calo. Calo dong, nembak. Jujur ya, kalau jujur aku lewat tembak sih sebenarnya. Oh, kalau boleh tahu kenapa tuh pakai calo tuh? Sah tesnya gagal terus. Aku tuh kemarin kan ujian. Tapi udah belajar gagal terus. Udah jawabannya udah bener juga tetap digagal-gagalin gitu. Makanya langsung pakai calo biar cepet. Jadi di sini artinya tesnya dipersulit ya? Oke. Karena males bolak-balik. Mas Biar bolak-balik. langsung jadi. Males bayar yang kayak udah mau bayar ke sana terus bolak-balik capek, mending kayak bayar sekaligus langsung jadi udah. Oke. Saya tuh udah ngelewatin 3 kali uji coba tes latihan. Cuman hasilnya tetap saja nihil gitu kan, sama ditolak terus, katanya belum lancar. Padahal menurut saya pribadi udah lancar. Nah, mulai dari tahapnya itu kan kita kan registrasi, mengisi data diri dan segala macam. Terus kita nunggunya tuh misal aku kan waktu itu pagi nih, tapi kenapa pas di tesnya tuh sore, kenapa lama? Gak tahu ya. Malah waktu itu aku pernah yang tes yang kedua ya, aku kan di samping sebelahan gitu kan sama ada orang, malah dia duluan, padahal yang secara pendaftaran gitu aku dulu, iya lebih dulu aku, tapi kenapa dia yang di samping aku malah lebih didahuluin. Dan pas aku tanya, katanya tuh lewat calo. Nah, oh ya udah, aku coba nih 1 kali lagi dan tetap gagal karena yang sebelah aku itu bilang calo, akhirnya aku lewat calo. Aku lewat calo, ngeluarin uang sebesar 1 juta buat tes. Jadi kita nggak tes sebenarnya, tapi katanya tuh biar formalitas aja gitu. Pengeluaran uang 1 juta dan selang dari berapa 30 menitan langsung jadi. Oke. Menurut Samuel punya pendapat nggak sih mengenai solusi lah untuk saran untuk pemerintah untuk membenahi calo-calo tersebut? Untuk nerima polisinya jangan pakai uang, tapi pure tes, karena kan polisi banyak yang masuknya pakai uang atau orang dalam. Biasanya harus tes murni, jangan ada yang pakai orang dalam atau pakai uang masuk polisinya, gitu aja. Yang nggak tahu, Oke. bingung caranya oke. ya. Gak ada. Kalau Kak Kamel punya saran nggak? Sarannya kalau tes jangan disuruh bolak-balik. Jadi sekali tes langsung jadi biar kayak calo. Oke. Jadi sarannya jangan dipersulit ya untuk tesnya gitu ya? Oke. Langsung aja ke kantor polisinya. Mungkin saran dari aku ya untuk evaluasi dari sistemnya sih. Soalnya dari mulai pendaftarannya aja gitu, si peserta buat SIM ini tuh dioper-oper. Sedangkan kan kalau harusnya kita sebagai
pelayanan kita harus melakukan yang terbaik gitu kan untuk masyarakat. Harus lebih ditingkatkan lagi sih sistemnya, dan juga jangan ada apa ya yang namanya karena mungkin ada uang jadi lebih didahulukan gitu. Siap, terima kasih banyak ya Samuel. Oke. Terima kasih ya Kak Kamel. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Kak Rehan atas pendapatnya. Oke. Iya. Sukses selalu. Dari fenomena ini, kita bisa melihat bahwa fenomena nembak SIM tidak hanya terjadi karena keinginan masyarakat, melainkan ada pihak-pihak yang membiarkan bahkan memfasilitasinya, sehingga praktik ini dianggap sebagai hal yang wajar. Karena itu, perubahan harus datang dari semua pihak, baik dari masyarakat maupun pihak yang berwenang. Masyarakat perlu mengikuti prosedur yang resmi. Selain itu, layanan publik juga harus dilaksanakan secara jujur, transparan, dan juga tidak melibatkan pencalonan. Dengan begitu, kita dapat membangun budaya taat hukum dan lebih adil bagi semuanya.